kita utamakan yang on cam dulu ya Dinda Ampi ya. Iya, Dahe, baik. selamat bergabung Dehe, Islam Kristen. Kristen, Pak. Oke, si Ampi turun dulu Ampi ya. Nah. Dua kali si Ampi kena kayak gitu. Tadi pertama pendeta kan, karena on cam pendetanya dibuang si Ampinya. Naik lagi dia, kena sama Bang Dehe kan, Bang Dehe on cam dibuang lagi si Ampinya. Kasian kali lah Ampi. Oke, silakan Dinda Dehe, karena Anda sudah on cam. Saya hargai on camnya Anda, dengan saya izinkan Anda bertanya seputaran tentang iman Islam kepada saya. Silakan. Sebelum saya bertanya, kita kenalan dulu, Bos. Ya, silakan Dinda. Saya Pak Dehe dari Pulau Nias. Ya, saya Bang Faruk dari Siantar. Hah? Siantar beliau? Lapangan bola atas. Oke. Saya sangat tertarik dengan Bapak Pendeta tadi. Tetep layar teman-teman ya. Jadi, Ya. Bapak Pendeta itu kami kemarin satu room dengan Bapak Yusuf PI juga. Terus? Saya tertariknya karena apa dengan dia tadi membahas apakah Yesus sudah menikah atau belum. Kenapa Yesus tidak nikah? Itu sudah jelas di Alkitab, belum nikah. Belum nikah. Itu menurut Apa saya. yang jelas di Bibelnya? Apa yang jelas itu? Iya, yang jelas Jelas. kan Anda katakan itu sudah jelas di Bibel. Apanya yang jelas? Belum pernah menikah Yesus. Kenapa dia menikah? Iya, saya tidak intervensi itu loh, Dinda Dehe. Oke, kalau dalam iman Anda Yesusnya tidak kawin, tidak menikah. Cuman kan nggak salah ketika aku bertanyakan, atas kehendak siapa nih Yesus ini nggak nikah, nggak kawin? Atas kehendak siapa? Nah, itu dia yang menarik, Bro. Itu dia. Menurut pandangan saya, dia tidak menikah karena sibuk dia pelayanan. Sehingga kemarin bahkan saya bertanya kepada Yusuf P. Apakah Yesus itu pernah pacaran atau tidak? Saya nggak tanya itu, Dinda Dehe. Saya tidak tanya kenapa. Kalau saya tanyakan, kenapa Yesus tidak kawin? Boleh Anda menjawab, karena dia sibuk pelayanan, karena dia sibuk main gangsing, karena dia sibuk main potok lele. Boleh. Boleh Anda menjawab itu. Kalau saya bertanya kenapa atau alasan, kalau saya bertanya alasan, boleh Anda menjawab itu. Tapi yang saya tanyakan ini kehendak, keinginan siapa Yesusnya tidak kawin. Jangan Anda jawab karena sibuk pelayanan, nggak nyambung lah. Di dalam Alkitab Atas belum ada keinginan jawaban. siapa? Di dalam Apa? Alkitab belum ada jawaban. Nah, nggak ada jawabannya kan? Atas keinginan siapa Yesus kawin kan? Enggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Berarti bisa jadi Yesusnya kawin. Nah, berarti dia kawin. Ya, bisa jadi. Mau bisa kita tidak. kaji? Iya, bisa jadi dia kawin, bisa jadi tidak kawin, betul? Ya, karena kita belum lihat penjelasan dalam Alkitab. Bahkan kemarin itu saya tanya, apakah di dalam pelayanan Yesus, apakah ada perempuan yang suka sama dia atau tidak? Sampai sekarang nggak ada jawabannya. Oke, di dalam pelayanan Yesus, apakah ada perempuan yang suka sama dia? Sebenarnya pertanyaan Anda tidak ada korelasinya dengan kawin atau tidak kawinnya Yesus. Gitu Ya, loh. betul, Karena tapi- apa? Perkawinan itu bisa terjadi, tidak harus. Dengar dulu Pak Dinda D. Perkawinan itu bisa terjadi tidak harus karena perempuannya suka. Tapi dipastikan laki-lakinya suka.
gitu loh. Kalau perempuan ya, kalau laki-lakinya, kalau perempuannya suka bisa, masih tidak suka masih bisa terjalin perkawinan itu tadi, selama si laki-lakinya suka gitu loh. Maka harusnya Anda tanyakan, jika memang Yesus kawin, sebut ayat dalam Bible di mana Yesus pernah suka dengan perempuan gitu. Enggak ada jawaban. Nah, gimana? Enggak ada jawaban di dalam Bible. Nah, Jawabannya apa? Nggak ada di dalam Bible. iya, enggak ada jawaban bahwa Yesus Aduh, kena air. nikah, enggak ada. Mau undang 1000 lah kodret, Iya. 2000 enggak ada jawabannya. Oke. Bentar ya, kita buka Yohanes 2 nomor 4. Nih ya. Kita buka ya. Yohanes 4 nomor 2, 24 nomor 4. Ntar kita besarkan ya. Nih. Kata Yesus kepadanya, perempuan itu ya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Oke, terjemahannya. Dalam original teksnya, ya, kata ibu di sini kita buka coba ya. Mau apakah engkau kepadaku, ibu? Ini. Tertulisnya kata apa? Tertulisnya kata apa? Kata gune. Gune itu artinya apa? Gune itu artinya apa? Istri. Jeder. Dia memanggil seorang wanita istri. Apakah mungkin ini bukan istri dia? Bolehkah aku memanggil istrinya si Dehe sebagai istri? Gimana? Nah, karena adanya simpang siur ini tadi, data dalam Bible Anda, Yohanes 2 nomor 4 menunjukkan dia memanggil seorang wanita dengan panggilan istri. Tapi Anda ngotot nih, Yesusnya nggak kawin, maka muncul gitu loh pertanyaan berikutnya. Jika Anda hanya berdiskusi berdasarkan doktrin dan dogma iman Anda saja, jika memang dia tidak kawin, atas keinginan siapa dia tidak kawin? Tidak mampu Anda memberikan jawabannya sesuai literasi dalam Bible Anda, maka Anda tidak punya alasan lagi, dan Anda tidak punya dalil lagi, dan Anda tidak punya kekuatan lagi untuk menolak bahwasanya ternyata Yesus kawin. Gak bisa Anda lagi menolak itu, karena data menunjukkan dia memanggil seorang wanita panggilan istri. Yang kedua, Anda tidak bisa menunjukkan literasi dalam Bible Anda, ya, atas kehendak siapa andaikan dia tidak kawin. Gak bisa Anda tunjukkan. Ternyata tidak kawinnya Yesus, karena tidak ada data dalam Bible atas keinginan siapa. Tidak cerita tentang tidak kawinnya Yesus, itu atas keinginan siapa? Atas keinginan siapa? Atas keinginan dari bapak-bapak gereja dan umat Kristen. Cerita tidak kawinnya Yesus itu atas keinginan dari bapak-bapak gereja. Cerita ya, cerita tentang tidak kawinnya Yesus itu atas keinginan dari bapak-bapak gereja dan juga teman-teman Kristen. Karena apa? Karena ketika kalian menginginkan Yesus tidak kawin, kalian tidak bisa menunjukkan datanya, di mana Yesus pernah menyatakan, aku tidak akan kawin. Di dalam Alkitab memang kata istri itu tapi nggak ada, tidak ada, belum kami bukan di Alkitab Indonesia. Makanya juga kami tidak bisa mengatakan Yesus sudah punya istri, karena di Alkitab yang kami baca nggak ada. Itu Alkitab dari mana, Bapak? Oke, ya. Anda memang tidak akan mendapati satu kata dalam Bible Anda yang terjemahan kata istri ketika Anda bermodalkan terjemahan. Inilah bahayanya. Sebuah kitab suci diimani hanya modal terjemahan saja. Karena apa? Ketika terjemahan tidak selaras dengan original teksnya, kalian nggak akan pernah tahu. Nggak akan pernah tahu kalian. Jadi ketika ada satu orang atau satu oknum berupaya menyesatkan kalian, merubah kitab kalian, kalian nggak akan pernah tahu. Nggak akan pernah sadar kalian. Karena apa? Kalian nggak mau tahu dengan original teksnya. Tapi
Tapi ketika seandainya Kristen-Kristen terdahulu, Kristen-Kristen awal ya berupaya memahami kitabnya dengan original teksnya, maka Kristen-Kristen yang akan datang tidak akan mudah ditipu ketika disajikan terjemahannya. Jadi jawabannya Dinda Dehe, kalau Anda ingin mengetahui adanya kata istri di dalam Bible Anda kaji original teksnya, jangan Anda cuma berpegang kepada terjemahannya. Jadi yang Injil asli itu Ya. di manakah dijualnya? Sehingga Bapak mengatakan tadi ini yang asli. Saya tidak bilang ini yang asli loh. Anda tahu nggak, Bible Anda itu dituliskan dalam bentuk bahasa apa? Bahasa Nias, bahasa Indonesia, dan bahasa Bahasa Nias. Yunani. Nah itu benar, tadi benar. Yunani benar. Bahasa Nias. Bahasa Yunani. Itu benar. Bahasa Yunani, oke? Berarti original teks kitab kalian itu bahasa Yunani. Sementara yang ada sama-sama teman-teman Kristen di rumahnya itu bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Bahasa Nias. Betul Oke, lah, di Bapak. daerah kalian bahasa Nias, kan gitu. Nah, Iya. untuk mengetahui apakah bahasa Nias yang ada di rumah Anda, terjemahan bahasa Nias dalam rumah Anda, ya selaras dengan original teksnya, maka Anda harus mengetahui kan kitab Anda dalam bentuk bahasa Yunani kan? Nggak ada seorang pun Betul? yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Itu asli. Nah, nggak ada seorang pun yang tahu. Iya, nggak ada seorang pun yang tahu karena kalian tidak pernah mau tahu original teks kitab kalian, ya. Maka, ya, menikahnya Yesus, kabar tentang perkawinannya Yesus itu tertutupi atas kalian. Oh, bukan. Bukan. Karena yang dijelaskan di kitab itu yang kami pelajari. Iya, Karena tapi terjemahan di kitab kan, itu- bukan original karena teks kan. Di kitab itu belum dibahas mengenai pernikahan Yesus, maka kami belum tahu karena belum diberitahu. Ini udah diberitahu Yohanes 2 nomor 4. Dia memanggil seorang wanita dengan panggilan istri. Enggak ada di situ istri. Saya sudah- Iya, kalau Anda buka dalam terjemahan tidak ada. Anda Ya, buka betul. original teksnya bahasa Yunaninya. Bahasa Justru Yunaninya saya- gitu loh. Di dalam bahasa Justru Yunani saya itu tertulisnya kata tidak gune. mengerti bahasa Yunani, makanya saya nggak buka. Nah, ini dia, gini dia caranya, Pak. Apa? Dehe ya. Cara memahaminya begini, nih. Nih, cara memahaminya begini. Nih ya. Ntar. Oke. Ini kan terjemahan nih kan. Nah. Apa katanya? Ntar saya besarkan ya. Nih. Kata Yesus kepadanya, bentar nih, kebesarkan nih. Nih. Kata Yesus kepadanya, mau apakah, ini di Sabda Kitab ya. Ya, situsnya Alkitab Sabda ya. Ya, Ya. Alkitab Sabda ya, terbitan LAI. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Dia memanggil wanita itu dengan panggilan ibu kan? Udah? Ya. Lalu untuk mengetahui original teksnya, Anda buka di sini. Nih, ITL. Nih, original teksnya nih. Nah, kata ibu di sini tertulisnya kata perempuan nih. Kata perempuan ini Anda klik. Nah, maka Anda akan kembali ke original teksnya bahasa Yunaninya nih. Nah, Anda akan ke bahasa Yunaninya. Apa bahasa Yunaninya tertulis? Gune. Nah, kata ibu di terjemahan itu bahasa Yunaninya tertulisnya gune. Gune ini harusnya bahasa Indonesianya itu adalah perempuan, ya, istrinya atau istri, istrikan, istrinya, istri. Jadi, ya,
LAI telah berupaya melakukan penipuan dengan mengartikan gune ya dalam bahasa Indonesia dengan kata ibu. Seharusnya dia terjemahkan kata gune itu dengan kata istri, bukan ibu. Karena bahasa Yunaninya ibu itu metera. Bahasa Yunaninya ibu itu metera. Sementara di sini tertulisnya gune, bukan metera. Jadi singkat katanya, terjemahan kata gune dalam 2 Yohanes 2 nomor 4 harusnya tertulisnya itu istri, bukan ibu. Gimana Aku Pak ini Dehe? dulu. Bang Faru, aku bilang dulu ya. Aku bilang dulu, Pak Dehe ini beda sama Kristen lain. Dia tidak, Yesus bukan Tuhan, utusan. Yesus sama dia bukan Tuhan, utusan. Oh, Yesus itu bagi Pak Dehe ini utusan. Iya, bukan Tuhan. Jadi Tuhannya Pak Dehe siapa? Berarti Bapak ini sebenarnya memprotes itu ke LAI. Memberitahu Bukan mereka bahwa gune Bukan ini aku lah yang protes ke adalah LAI, istri. kalian lah. Yang protes ke LAI harusnya kalian, bukan aku. Ngapain saya ke sana? Saya nggak ngerti bahasa Sekarang saya Yunani. tanya, Bible itu kitab siapa? Kitabku atau kitab kalian? Kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Iya, bukan kitabku berarti kan kitab kalian kan? Maka kalian Iya, lah yang harus iya. memperjuangkan kitab kalian, bukan aku. Coba apa dulu itu? Aku mau pindah tempat dulu. Ini loh, Pak mau Dehe. ngambil power bank aku. Oke. Pak Dehe, Yesus bagi Pak Dehe Tuhan atau utusan? Wah, utusan dong. Iya kan? Aku sering lihat Pak Dehe. Sering lihat Pak Dehe. Ke dunia oleh Allah Bapa. Berarti Tuhannya Pak Dehe siapa? Bisa Allah, bisa Yesus. Karena beda tempat, Lah. beda nama. Jadi yang betul yang mana nih? Bisa Allah, bisa. Berarti yang mana nih Tuhannya? Berarti dua dong. Yesus sama Kalau Bapa. di Alkitab kan dipelajarinya Yahweh. Setelah masuk perjanjian baru. Nah, itu tahu dari kata Yahweh dari mana? Dari Alkitab, Taurat. Nggak ada tulisan Yahweh. Berarti original teks kan? Original teks nama Tuhan kalian Yahweh. Begitu juga yang dibilang Bang Faro. Tadi original teks Lukas 2 nomor 4 tadi itu, Lukas apa Yohanes? Itu dikatakan gune, yaitu istri. Bapak aja memakai original teks. Kenapa begitu Bang Faro menunjukkan original teks malah disuruh Bang Faro yang protes ke LAI? Karena di dalam Alkitab tidak tertulis itu gune yang tadi. Bible juga tidak tertulis Yahweh. Tertulis. Di mana? Di mana ada kata Yahweh? Ayo, di mana? Nanti ku cari di Kejadian. Sekarang nanti lupa. Sekarang di mana? Sekarang nanti lupa. Di mana ada kata Yahweh? Jadi makanya saya bilang sama abang yang tadi Faro, cobalah kasih saran ke LAI supaya memperjelas arti dari gune itu. Dikasih gini loh Pak Dehe, kata Bang Paronia, saya bilang dengerin. Pak Dehe, Bible itu kitab siapa? Ya kitabnya orang Kristen lah. Nah, seharusnya kalian yang memprotes, bikin surat kepada LAI. Kita tidak punya hak itu karena kita tidak mengerti. Loh, kok gak punya hak? Iya, kalau ditanyakan nanti di mana kamu dapat ini, di mana dapat. Nah, gini caranya, saya kasih tahu caranya. Kita kan nggak Nih. punya surat aslinya yang Enggak, gini Pak, gini saya kasih tahu caranya. Kepada yang terhormat Bapak Ibu yang berada di tempat LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, Pak, saya Dehe Waruwu selalu berdiskusi kepada umat Islam, mengatakan bahwa original teks di dalam Bible tadi Yohanes apa Lukas 2 nomor 4 tadi mengatakan di situ ada kata gune original teksnya. Kenapa berubah menjadi perempuan? Kenapa diubah menjadi ibu?
Kenapa dia boleh jadi ibu? Seharusnya di situ ada kata istri. Dan di original teks nama Tuhan kami itu Dewa Theos, Yahweh, Elohim. Kenapa ada kata ALAH? Nah itu mohon Pak penjelasannya, tolong diubah agar tidak ada lagi terjadi perdebatan antara Kristen dan Islam, karena orang Islam menolak kata ALLAH yang dipakai di dalam Bible kami. Nah bikin gitu ya. Terima kasih Pak. Ini saran yang saya lakukan karena saya sangat-sangat tidak setuju memakai kata nama Tuhan orang lain. Saya lebih menyukai nama Tuhan saya. Terima kasih Pak. Selamat siang. Udah begitu cara mengirim suratnya. Silakan kirim suratnya ke LAI. Gitu Pak. Betul, betul. Tapi saya lihat di Google sekarang, arti gune itu dalam bahasa Yunani adalah wanita atau perempuan. Di kamus bahasa Indonesia. Wanita, perempuan, istri. Nah, Enggak, hanya 2 di sini ditulis. saya buka Yohanes tadi ya, Yohanes 2. Ini tadi Pak yang dibukakan Bang Paro. Ini yang dibuka Bang Paro di kitab Sabda. Nih ya. Nah, ya Yohanes ya di nih. Saya udah besar lagi. Mau nih, kitab saya besari lagi ya. Nih ya. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku?" Ibu, ini kata ibu kan? Kita klik nih Pak, ibu. Kita klik 5, 6, 10. Nah, apa di situ? Nah, kata ibunya, nih, apa di sini? Jadi ini. Ibu. Lah, kenapa sama aku gak mau ya? Enggak demen dia. Hai perempuan. Udahlah, kita tinggalkan itu. Kenapa udah Pak? Nih dia Pak. Hai perempuan. Ini di sini ada kata gune. Ya, gune ini apa? Kita buka di sini. Gune ini apa? Perempuan boleh, istrinya boleh, istri boleh. Tidak ada kata ibu di sini Pak. Seorang perempuan. Tidak ada kata ibu di sini. Itu Pak. Ibu itu adalah matera. Coba, matera. Istrimu, bisa jadi istrimu tuh. Matera. Coba bahasa original teks Yunani. Ibu itu apa? Pasti matera. Oke. Bukannya dari kitab Sabda. Begini menurut saya, ini menurut saya, tafsiran saya. Mau Yesus itu manggilnya istri atau ibu atau kakak atau abang, saya tidak permasalahkan. Karena saya tidak berkepentingan sekali dengan kata itu. Begitu menurut saya. Kalau yang salah biarlah dihukum sama Tuhan. Saya tidak ikut campur. Seandainya bahwa itu adalah kata istri, lalu orang-orang Yunani membatasi terjemahannya, itu adalah urusan mereka. Saya perbaiki, bukan orang Yunani yang membatasi, bukan orang Yunani yang membatasi terjemahan, tapi LAI Pak. Ya, yang mana aja nanti biarlah mereka yang menanggung dosanya. Itu menurut saya. Bagaimana, setuju? Karena saya berdebat juga nggak ada artinya, nggak ada kemenangan antara kita berdua atau sama abang. Terus, oke. Terus Bapak naik ke atas ngapain? Ya, karena Bapak, saya kenal Bapak yang tadi. Kami pernah debat di forum Pak Yusuf PI. Ada pertanyaan saya yang mengganjal sampai sekarang. Belum terpecahkan. Yaitu Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Itu belum ada jawabannya sampai sekarang. Kalau di tafsir ada jawaban, tapi kalau di Alkitab nggak ada. Mengenai dosa di Taman Eden.
Saya umumkan teruntuk pendeta Suat, pastor Suat, silakan Anda naik. Ini ada jemaat Anda dari Nias mempertanyakan kejadiannya Pak ya, kejadian 1. Nah, silakan. Kemarin kami sudah berdebat dengan beliau, tapi belum ada jawaban. Gimana nih pendeta Suat? Jangan kau sesatkan jemaat kau. Hah? Kau belum menjawab pertanyaan jemaat kau ini ya, pendeta Suat. Ini jemaat kau ini, jawab. Suaranya Pak. Coba dibaca di Alkitab di sana, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Kejadian Pasal 3 ayat 1 sampai 5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Elohim. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Elohim berfirman, semua pohon dalam taman itu jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Elohim berfirman, janganlah kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Elohim mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, pertanyaan Pak Dea di sini apa untuk pendeta Suat? Yang berdusta di ayat ini Tuhan atau ular? Oh, ngeri pertanyaannya. Pendeta Suat, naik kau. Pendeta Suat, ngeri nih Mak. Rasain kau. Ini pertanyaan yang berat tipis lah. Enggak, pertanyaan bagus tuh Pak, pertanyaan bagus. Pendeta Suat, jemaat kau ini mau tanya, mana dia? Pendeta Suat, naik kau lagi. Ini jemaat kau dari Nias tuh, jauh dari Nias tuh, mempertanyakan Bible kau Kejadian 3 nomor 1 sampai 5. Ayo. Ya, saya